Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas. Oke teman-teman, kita lanjutkan masih tentang temperatur. Kali ini kita akan membahas sebuah teori tentang sifat anomali air. Anomali itu adalah sebuah yang tidak biasa. Jadi tidak normal. Jadi kalau normalnya seperti ini, nah kalau ini tidak normal artinya. Nah, kenapa dikatakan tidak normal? Pada umumnya sebuah zat ya jika dipanaskan ya zat gitu ya jika dipanaskan itu volumenya akan memuai teman-teman. Ya jika dipanaskan maka volumenya akan memuai atau membesar ya. Volumenya membesar dalam kurung atau memuai ya. Memuai. Nah, untuk air ini ada hal yang berbeda teman-teman. Air ya untuk air ini pada saat 0 derajat Celcius sampai 4 derajat ya. Nah, ini terjadi anomalinya di sini. Ini anomalinya di sini. Ya. Jadi tidak biasa, harusnya membesar. Nah, kalau ini volumenya apa? Volumenya menyusut. Jadi V-nya menyusut. Ya, kalau membesar berarti ini konsekuensinya apa? Massa jenisnya apa? Rho-nya mengecil, oke? Mengecil kan kepadatannya, kerapatannya, ya. Jadi kalau memuai kan ruangannya makin besar, artinya semakin longgar dan massa jenisnya kerapatannya mengecil. Nah, kalau V-nya menyusut berarti kalau menyusut berarti semakin rapat, berarti Rho-nya adalah membesar. Nah, jadi keanehan atau ketidaknormalannya itu pada saat 0 sampai 4 saja. Nah, jika dia melebihi 4 derajat Celcius sampai misalkan 100 derajat, nah ini si air ini mengikuti T-nya ya. Air ini mengikuti yang normal, mengikuti zat yang normal. Berarti dia akan volumenya membesar ya. Volumenya membesar ya. Oke. Begitupun nanti sebaliknya ya. Nah, kalau kita gambarkan ininya, grafiknya gitu ya. Kita ingin tahu hubungan grafik volume gitu ya terhadap suhu ya si air ini air ya, ini air. Oke. Nah, lalu kita buat lagi hubungan kurva massa jenisnya terhadap suhunya ya. Oke. Nah, ini misalkan satuannya gram per sentimeter per 3 gitu ya. 0,999. Oke. Nah, berarti 0 1 2 oke jangan gitu lah. Langsung aja ke 4 sini ya, 4. Nah, gitu. Jadi dia gitu ya. Nah, jadi saat 4 derajat dia massa jenisnya dari 0 itu naik teman-teman. Kemudian dia baru turun. Nah, dia baru turun massa jenisnya. Jadi rentang 0 sampai 4 ini massa jenisnya naik teman-teman. Massa jenisnya naik ya. Mana? Nah ini Rho-nya membesar. Ya. Sehingga maksimal Rho itu adalah di sini. Jadi Rho-nya maksimal di sini. Jadi kalau di buku-buku textbooks Rho massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik atau 1 kilogram per meter pangkat 3. Ini saat 4 derajat Celcius. Ingat, saat 4 derajat Celcius. Jadi kalau dia tidak 4 derajat Celcius itu nanti bakal berbeda Rho-nya. Pasti bakal berkurang gitu, ini menurun. Kalau pada saat di sini juga bakal berkurang tapi mendekati Rho yang mendekati 1. Kalau di sini udah menurun. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau volume berarti volumenya juga hampir sama. Kalau volumenya gini. Oke. Nah, ini ya di sini ya 4 derajat Celcius ya. Nah, di sini di puncak ini adalah 1. Ya. Kalau di sini 1, ya.
0,0013 misal. Oke. Nah, jadi volumenya di sini adalah puncaknya ya, minimumnya itu 1 cm pangkat 3. Ini dalam cm pangkat 3. Ya, jadi kalau si air ini pada saat 0 sampai ke 4 dia itu menyusut teman-teman. Ya, dari 0 sampai 4 itu volumenya menurun. Kan tidak normal. Harusnya kan jika dipanaskan volumenya membesar. Ini menyusut, V-nya menyusut tuh, turun. Nah, nanti setelah 4 derajat dia naik lagi. Membesar ya volumenya. Nah, fenomena ini sangat berguna sekali tentang keberlangsungan hidup ya, khususnya kehidupan kita di bumi, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan misalkan di danau atau di sungai, danau lah ya, danau gitu ya, atau sungai. Nah, kita akan mengetahui atau di musim dingin gitu, di kutub-kutub atau di musim dingin itu biasanya yang di atasnya itu adalah es, teman-teman. Yang di atasnya es, tapi yang di bawahnya adalah air. Seperti itu. Dan airnya tidak membeku full ya. Kenapa? Kalau membeku semuanya ya berarti kehidupan ini terancam, teman-teman ya. Nanti tidak akan ada air dan membeku semua. Berarti akan mati ya si makhluk hidup. Misalkan yang ada di kutub, begitu pun nanti yang ada di selain kutubnya gitu. Nah, fenomena ini dapat kita jelaskan dengan sifat anomali air ini. Oke, ini misalkan di danau. Oke, di danau. Nah, pada saat misalkan suhu permukaannya udah mendingin 7 derajat sampai 6 derajat Celcius misalnya si udara di sini. Nah, berarti otomatis si di sininya apa, permukaan ini massa jenisnya akan menurun. Mana teman-teman? Nih, massa jenisnya kan nah ini massa jenisnya akan naik ya. Akan naik, berarti lebih berat ya pada saat suhu di sini lebih dingin, berarti massa jenis air di sini lebih berat dan dia turun ke bawah. Ya, yang di permukaan itu turun. Sedangkan air yang di bawah itu cenderung hangat dan dia akan naik ke atas. Ya, kalau yang ini air hangat, ini permukaan dingin. Nah, dia akan terus seperti itu sampai terjadi kesetimbangan mencapai 4 derajat Celcius, teman-teman. Nah, sampai 4 derajat Celcius kita lihat sifatnya lagi. Nah, pada saat mencapai 4 dan dia menuju 0 gitu kan, semakin dingin gitu udara di sini. Nah, lihat 4 ke 0. Volumenya apa? Volumenya membesar, teman-teman. Volumenya naik tuh. Volumenya naik. Dan volume naik ini artinya volume membesar berarti massa jenisnya kecil. Dan berarti dia akan pada di atas, teman-teman ya, dan akan terbentuk es. Jadi ini akan terbentuk es di atas itu ya. Nah, ini ada jadi permukaan es. Oke, karena memuai tadi ya. Nah, yang di bawah ini masih 4 derajat Celcius, teman-teman, belum memuai ya. Ini 4 derajat Celcius karena udara hangat di sini tertahan oleh si lapisan ini ya. Jadi sehingga lapisan yang di bawah itu masih air. Jadi yang di bawah ini adalah air. Jadi ini si es ini, jadi yang membekunya adalah yang di atasnya saja, permukaannya saja jadi es. Oke. Jadi yang bawahnya tidak mengalami pembekuan karena si udara panas ini terhalang oleh apa teman-teman? Lapisan cairan, lapisan si es itu ya. Dan 4 derajat Celcius ini tetap mempertahankan keadaannya sebagai zat cair. Nah, kalau keadaannya tidak anomali seperti ini, jadi misalkan dia akan membeku semuanya, ya. Jadi ini tidak akan memuai. Jadi ini menyusut semua dan ini jadi beku semua. Itu tidak mungkin. Ya, ada kehidupan. Jadi ikan-ikan dan lain-lain bakal mati nanti di bawah organisme dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita bersyukur karena sifat anomali air ini membantu terhadap keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Mungkin itu saja sebagai penjelasan tentang sifat anomali air, tentang temperatur ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com.